wabarakatuh, dengan saya Dimas Andrianto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Kingdom Animalia yang merupakan bagian dari mata kuliah biologi untuk mahasiswa S1 Ilmu Gizi. Baiklah, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendapat informasi-informasi lain mengenai biokimia, biologi, dan hobi-hobi yang lain dan hal-hal menarik lainnya. Oke, bisa like juga dan komen di video ini kalau ada pertanyaan. Baik, Animalia ini adalah salah satu kingdom ya dari sistem 5 kingdom yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa yang membedakan kingdom Animalia ini adalah yang pertama, anggotanya memiliki ciri multiseluler. Jadi organismenya tersusun atas berbagai atau banyak sel, yang masing-masing sel ini nanti akan mempunyai spesialisasi fungsi masing-masing. Yang kedua, Animalia ini bedanya dari kingdom plantae atau tumbuhan, yaitu tidak mampu memproduksi makanan sendiri, sehingga bersifat heterotrof, artinya mengambil zat kimia dari luar untuk merubahnya menjadi energi. Kemudian kingdom Animalia ini tidak memiliki dinding sel, meskipun nanti ada Animalia yang mampu mensintesis selulosa ya, tapi secara umum tidak memiliki dinding sel. Nah, selanjutnya pada kingdom Animalia ini memiliki sistem embriologi ya, di mana ada tahap namanya blastula pada proses perkembangbiakannya. Jadi semua anggota dari Animalia itu memiliki sel telur ya yang betina, kemudian memiliki sel sperma untuk yang jantan yang akan yang memiliki sifat haploid dan kemudian bergabung menjadi zigot yang diploid. Nah, zigot ini akan membelah terus ya menjadi blastosit ya, terus akan kemudian menjadi larva dan berkembang menjadi individu dewasa yang akan mengalami proses meiosis dan kembali kepada siklus yang tadi dalam perkembangbiakannya. Nah, selanjutnya bahwa kingdom Animalia ini memiliki diversitas yang sangat tinggi ya, sangat banyak ya diversitasnya, termasuk kalau nanti kita belajar ke dalamnya organnya itu juga jauh lebih banyak daripada tumbuhan yang cuma punya daun, batang, akar, bunga, buah ya. Hanya terbatas di situ, tapi nanti Animalia organnya sangat banyak. Nah, kemudian dari kingdom Animalia ini tentu saja ada Animalia yang sangat sederhana sampai yang memiliki tingkat organisasi sel yang sangat kompleks seperti manusia. Nah, kingdom Animalia ini secara umum dibagi menjadi invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Tapi nanti kita akan lihat bahwa hewan bertulang belakang ini malah menyusun sebagian kecil dari Animalia, hanya 5%. 95% dari Animalia itu adalah hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Nah, kemudian sebagian besar hewan itu hidup di bawah laut ya, di bawah laut, kemudian juga memiliki morfologi atau bentuk, habitat dan sistem adaptasi yang sangat berbeda. Ini seperti yang kita lihat di kanan ya. Dari mulai ini ada bintang laut, ubur-ubur, gurita dan yang lain. Oke, kita akan bahas satu-satu dari kingdom Animalia ini. Yang pertama adalah Porifera ya. Porifera ini dikenal juga dengan nama spons laut atau yang terkenal tokohnya adalah SpongeBob. Kemudian habitatnya ini di dasar laut ya. Memang ada beberapa yang hidup di air tawar tapi tidak banyak ya, dengan kondisi sekarang banyak perairan tawar yang tidak alami lagi atau tidak jernih lagi juga terus berkurang jumlahnya. Kemudian untuk tubuhnya asimetris dan bagaimana memperoleh makanannya, dia mempunyai filter yang akan menyaring makanan yang diperolehnya. Nah, untuk Porifera ini tidak jelas pembagian jaringan dan organnya karena itu tadi sistem tubuhnya sangat sederhana ya. Nah, Porifera ini juga umumnya menempel di dasar-dasar perairan untuk kemudian menyaring makanan yang diperolehnya. Yang selanjutnya adalah Cnidaria. Nah, Cnidaria ini salah satu contohnya adalah ubur-ubur,
kemudian anemon laut, dan beberapa batu koral itu juga adalah hewan ya, bukan tumbuhan ya, koral-koral itu. Jadi misalnya saja, nah ini untuk cnidaria sebagian besar adalah hewan laut. Kemudian untuk bentuk tubuhnya simetris radial ya, artinya kalau kita potong secara vertikal itu kita bisa memperoleh beberapa belahan tubuh yang identik. Kemudian memiliki dua bentuk ya, medusa itu seperti ubur-ubur ini, atau polip ya seperti anemon laut. Nah kemudian pada ini sudah memiliki jaringan yang lebih jelas. Jadi kalau tadi porifera itu nggak jelas, jaringannya masih belum jelas. Kalau ini seperti ubur-ubur, dia sudah punya jaringan yang lebih jelas ya, jaringan yang untuk pergerakannya sama jaringan yang untuk tubuh utamanya. Nah secara reproduksi ada reproduksi seksual dan ada reproduksi melalui sistem yang mirip dengan pertunasan. Kemudian beberapa Cnidaria memiliki sel yang berfungsi untuk menyengat ya, yang dikenal dengan nama cnidosit. Cnidosit ini adalah sel yang berfungsi untuk menyengat, misalnya di ubur-ubur. Nah proses penyengatan pada ubur-ubur beberapa juga sangat beracun, sehingga harus dihindari apabila ditemui di laut ya, apalagi kalau di pinggir-pinggir pantai. Biasanya kalau pantai yang jernih juga banyak ubur-ubur ya. Nah selanjutnya adalah kelas hidrozoa. Ya, hidrozoa ini biasanya membentuk polip atau berkoloni dengan polip yang memiliki fungsi yang khas. Jadi kita melihatnya sebagai satu individu ya. Ini seperti yang sebelah kanan ini. Padahal itu bukan satu individu, itu adalah satu koloni. Ya, dari satu koloni itu ada sel-sel yang memiliki fungsi ini, yang sebagai batang ini ada sel-sel yang memiliki fungsi menangkap makanan, tapi dia itu sebetulnya koloni ya, gabungan dari banyak organisme gitu. Nah satu organisme terdiri atas multiseluler. Nah, jadi itu hidrozoa. Nah perhatikan bahwa ini dari tadi yang dibahas kok hewan aneh-aneh, kapan membahas yang vertebrata itu tadi, bahwa 95% ini invertebrata. Dan sebagian besar invertebrata itu hidup di dalam laut. Termasuk yang ini, filum Ctenophora. Ctenophora ini kalau dilihat di televisi, di acara-acara bawah laut ini sangat menarik. Jadi dia itu di dasar laut yang dalam, biasanya nanti nyala, tapi nyalanya itu apa ya? Seperti lampu yang jalan ya, bukan kerlap-kerlip saja tapi jalan dari depan ke belakang gitu, seret gitu lampunya. Jadi sangat menarik ini. Ctenophora. Jadi dia mampu berfluoresensi seperti lampu yang berjalan ya, kayak neon box. Ya, jadi ini adalah agar-agar sisir, comb jelly. Ya, semua anggota Ctenophora hidup di dasar laut, kemudian berenang dengan 8 baris sisir atau stena, dan memiliki tentakelnya tidak sebesar ubur-ubur atau gurita, tapi cukup pendek ya. Ya, dan tidak berwarna tentakelnya, makanya tidak bisa dilihat dengan baik. Yang digunakan untuk menangkap mangsa. Nah, bedanya dari ubur-ubur, tentakel pada Ctenophora ini tidak memiliki sel sengat. Kalau ubur-ubur tadi memiliki sel sengat. Nah, selanjutnya Platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, cacing pipih ini sering dijadikan contoh di buku biologi karena sifatnya yang menarik. Yaitu kalau dipotong, setiap bagian potongan tubuhnya mampu hidup menjadi individu baru. Jadi kalau kita potong dua, ya dua-duanya nanti akan hidup. Kalau dari lingkungan yang sesuai ya, tentu kalau dipotong terus dikasih garam ya mati dia. Tapi kalau dipotong di lingkungan yang sesuai, ada nutrisi, dia akan tumbuh menjadi sel baru, jadi dua individu baru. Nah ini adalah Platyhelminthes. Makanya juga sering dijadikan tokoh-tokoh fiksi ya, di kartun-kartun atau apa itu banyak tuh yang meniru ini, dipotong nanti hidup, yaitu cacing pipih. Nah tubuhnya bilateral simetri, jadi kalau dipotong kiri kanan sama. Kemudian sudah memiliki organ yang jelas juga ya, dan punya serabut syaraf pusat. Berkembangnya secara hermafrodit ya, bisa secara aseksual atau berkembang dengan diri sendiri.